Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat memasuki tahun paradigma yang baru. Berikut ini kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Teresia Astati. Menara doa Zoom, menara doa online, doa kesembuhan, mesbah keluarga, dan doa puasa online diadakan seperti biasanya. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu, 29 Januari 2022, pukul 13, waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Ratu Mayang Garden. Informasi pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto. Pembukaan kelas kom baru seri 100 dan 200 akan diadakan pada bulan Februari. Informasi pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, selamat pagi. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, kita siapkan hati kita sama-sama, kita beribadah kepada Dia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih setia, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sungguh nyata buat kami. Terima kasih Bapa.
Dan saat ini sebagai ucapan syukur kami datang kepadamu. Kami beribadah kepada Allah kami yang hidup. Sungguh kami merindukan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Hadirat-Mu itu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Tuhan Allah kami yang kami sembah. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita hampiri Dia dengan pujian kita. Dia Bapa yang baik, Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari panggil Dia Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara kami. Besar kasih sayang, besar kasih setia. Oh, Kau menuntun kami, Kau membawa kami di jalan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang memelihara hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Iya Tuhan, iya Bapa. Inaralaya sikiniara lambu, Inaralaya sikiniara lambu. Oh, riara lama 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 ya si. Pipitikiara lambu. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Allah. Inaralaya sikitikiara lambu, wipitikiara layara lagi. Haleluya. Oh, yaralaya sinara lambu, wipitikiara layara 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 layara, wipitikiara lamaya Haleluya. Haleluya. We worship You, Abba Father, Abba Father, we worship You. Almighty, You are worthy, You are worthy to be praised, O Lord. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Shakanara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Shakanara la bayara la bayara la bayara la bayara. Shakanara la bayara la bayara la yara la ma la ma la bara la. Kami menyembah-Mu. Sharalabalabalabalabalabalabalabala. Wipitikidiaralabalabalabalabalabalabala. Abba Bapa, Abba Bapa, oh yaralabalabalabalabala. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang dapat dibandingkan dengan Engkau. Besar kasih sayang, besar anugerah-Mu bagi kami. Purya patakana yashi.
agung-agungkan Engkau Tuhan. Mari jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami yang menyembah-Mu Tuhan saat ini, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Jamah kami ya Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Katakan lagi, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Sekali lagi katakan, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Katakan, nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Kami berdoa berkati Indonesia dengan keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan, agar Indonesia menjadi bangsa yang beribadah kepada Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang mengenal Engkau. Indonesia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami berdoa, tegakkan pemerintahan-Mu atas bangsa kami Tuhan, lewat orang-orang yang telah Kau pilih dan Kau tempatkan untuk memimpin bangsa ini, yaitu Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan, seluruh pemimpin kepala daerah dan juga seluruh kabinet menteri. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang Tuhan memimpin mereka dengan hikmat daripada Tuhan. Lewat mereka kami berdoa pemerintahan yang benar, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jujur. Kami berdoa ditegakkan atas Indonesia. Kami berdoa berkati Tuhan bangsa ini Tuhan, dengan kesembuhan yang daripada-Mu dari COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemberian vaksin dosis yang ketiga ya Tuhan. Kami berdoa biarlah semua boleh terlaksana dengan baik ya Bapa, supaya Tuhan bangsa ini betul-betul pulih dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa berkati Menteri
perekonomian bangsa ini, untuk terus dapat ya Tuhan mengatur ekonomi Indonesia yang akan membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi global ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau tetap katakan bahwa Indonesia bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, dan kami percaya pertolongan-Mu selalu tersedia untuk negeri ini. Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami untuk hamba-hamba-Mu yang menjadi bapa rohani kami. Terima kasih buat gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Terima kasih buat Pak Gede Widiada Tuhan sebagai gembala rayon kami dan juga ketiga wakilnya. Limpahi hamba-hamba-Mu ini dengan hikmat daripada-Mu. Limpahi hamba-hamba-Mu ini Tuhan dengan kasih karunia-Mu, dengan kebaikan-kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Bahkan singkapkan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan, agar di tahun paradigma yang baru ini hamba-hamba-Mu akan membawa seluruh umat Tuhan yang ada di wadah ini mengalami Engkau, mengalami Kristus dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah roh pengenalan akan Engkau lebih lagi dicurahkan atas setiap kami umat Tuhan. Kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lewat pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gede Widiada. Biarlah setiap kami umat Tuhan yang mendengar, hati kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan Yesus. Kami diubahkan, kami dimerdekakan, dan kami diberkati. Kami bertumbuh melalui pemberitaan firman. Urapi hamba-Mu Pak Gede Widiada ya Tuhan, dengan hikmat, dengan pengurapan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui ibadah ini, kami yang sekalipun mengikuti secara online, kami berjumpa dalam hadirat Tuhan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan setiap kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sekali lagi katakan, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Yesus layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu sungguh nyata buat kami. Engkau baik, sungguh baik buat kami. Haleluya. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita puji Allah kita dengan dahsyat. Haleluya. Sebab Dia baik. Mari gerakkan badanmu memuji Tuhan, saudara. Katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik. Haleluya.
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo tepuk tangan sama-sama bagi Dia. Haleluya. Mari katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Hey, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh, katakan lagi, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Lihat kanan kirimu saudara, katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi, katakan, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Hey, Tuhan Yesus baik. Woo! Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Gede Widiada. Tuhan Yesus memberkati. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hiararalamashi, kiraralamu, haleluya. Yararalama yaralamashi, yararalama, pimpin kami. Yararalama yaralama yaralama yaralamase, yaralamasana. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kalau hari ini kami ada ya Tuhan, karena Engkau yang memimpin kami. Terima kasih buat tahun 2021 yang kami boleh lewati dengan baik. Oleh karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya
Oleh karena penyertaan-Mu juga, Engkau akan menyertai kami tahun 2022 ini. Tahun paradigma yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di tahun 2022. Oleh sebab itu saya ucapkan selamat memasuki tahun 2022. Tuhan memberikan tema di wadah kita, yaitu tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan. Saya berikan tema, pentingnya paradigma yang baru. Terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, surat Paulus kepada Filipi ini merupakan sesuatu tentang paradigma yang baru. Nah, setiap orang itu telah memiliki yang namanya paradigma, di mana paradigma ini terbentuk dari usia dini. Paradigma dapat dibentuk oleh orang tuanya, guru-gurunya, kawan-kawannya, kehidupannya. Jadi itu yang membentuk paradigma ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sekarang bagaimana kita dapat mengubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru? Dan mengapa kita mesti memiliki paradigma yang baru? Karena ada pentingnya kita memiliki itu. Nah, mari kita akan melihat dulu sebenarnya apa definisi daripada paradigma. Nah, secara umum, paradigma adalah cara pandang dari seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Nah, menurut Wikipedia, paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, yang sering disebut dengan kognitif, kemudian bersikap, yang sering disebut dengan afektif, dan bertingkah laku, yang sering disebut dengan konaktif. Saudara, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir. Jadi untuk mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru memerlukan proses perubahan. Perubahan apa? Pikiran, sikap, dan tindakan. Oleh sebab itu sangat penting untuk menginput atau menstimulasi daripada pikiran kita oleh firman Tuhan atau kebenaran, oleh informasi-informasi yang positif, sehingga pikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang positif. Nah, dari pikiran itu akan mempengaruhi sikap, dan dari sikap itu akan mempengaruhi tindakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita harus bersama-sama untuk memikirkan ini. Nah, sekarang dari mana kita memulai perubahan paradigma? Kita belajar dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14 yang tadi kita baca. Nah, perubahan paradigma menurut perspektif daripada Alkitab atau kekristenan mesti dimulai dari menjadi manusia yang baru. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, ini pernyataan
yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, jelas dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Nah, titik tolak daripada perubahan paradigma dari Paulus adalah ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Sebelumnya ia hidup hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Sekarang ia berfokus kepada Tuhan Yesus. Coba kita lihat latar belakangnya. Siapa itu Paulus? Paulus adalah seorang cendekiawan. Dia seorang yang mempunyai intelektual yang tinggi. Dia juga anak seorang pembesar pada waktu itu. Nah, orientasi hidupnya adalah untuk pengagungan dirinya sendiri. Bahkan Alkitab mencatat, Paulus itu sering menganiaya umat Tuhan, memenjarakan, menyiksa daripada umat Tuhan. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, maka apa yang terjadi? Dia berubah secara radikal. Dan sekarang dia berfokus kepada Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan Paulus itu menjadi rasul. Oleh sebab itu kita mengenal Rasul Paulus. Dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan Injil dimanapun dia berada. Bahkan Alkitab mencatat hasil daripada pelayanannya itu sangat mengagumkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya setiap kita yang mau memiliki paradigma yang baru, diawali dulu menjadi manusia yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana caranya kita menjadi manusia yang baru? Adalah dibaharui oleh roh dan firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan kelima, dan Titus pasal 3 ayat yang kelima. Kita tidak dapat menjadi manusia baru hanya dengan mengubah gaya hidup kita, pola hidup kita, atau pakaian kita, atau perkataan kita. Kita nggak dapat menjadi manusia baru. Nah, manusia baru itu dibaharui oleh roh dan firman Tuhan. Saya akan coba bacakan dari Yohanes 3 ayat 3 dan ayat yang kelima. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ketika Nikodemus bertanya, bagaimana caranya aku ini dilahirkan kembali, sementara aku ini sudah besar seperti ini. Nah, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, dilahirkan kembali bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Oleh sebab itu menjadi manusia baru itu manusia yang diperbaharui oleh roh dan firman Tuhan. Nah, sekarang di dalam Titus 3 ayat yang kelima bagaimana dinyatakan? Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi manusia baru itu manusia yang diperbaharui oleh roh dan firman Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting setiap orang dilahirkan kembali untuk menjadi manusia baru. Karena hanya manusia yang baru yang dapat melihat kerajaan surga dan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kembali lagi ke dalam pertanyaan, dari mana kita memulai untuk membangun paradigma baru ini? Adalah menjadi manusia baru. Nah, yang kedua adalah ketika kita menjadi manusia yang baru, maka kita mesti menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia baru. Menanggalkan manusia yang lama artinya menanggalkan tabiat-tabiat yang lama. Dan mengenakan manusia yang baru artinya melakukan tabiat yang baru dari manusia baru itu sendiri.
Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan di sana. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan di sana, melupakan apa yang telah di belakangku. Ini berbicara menanggalkan tabiat manusia lama kita. Itu tercatat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, itu berbicara tentang mengenakan tabiat manusia baru. Nah, Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus kita tidak boleh mengenakan manusia lama sekaligus mengenakan manusia baru. Itu sangat berbahaya. Mengapa? Karena di dalam Tuhan Yesus itu hanya mengenakan manusia baru. Nah, oleh sebab itu, kalau kita masih mengenakan manusia yang lama, maka kita tidak memperoleh keselamatan yang sempurna. Oleh sebab itu, mari tanggalkan manusia lama kita dengan mengenakan manusia yang baru. Kalau boleh saya ibaratkan, ketika kita ingin memiliki jas yang baru, mengenakan jas yang baru, Bapak Ibu tidak dapat mengenakan jas yang baru sementara di dalamnya ada jas yang lama. Maka kemungkinan besar kita tidak dapat mengenakan jas yang baru dengan ukuran yang pas di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada manusia yang lama. Sama kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam Kristus, Alkitab mencatat begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jelas dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Perhatikan di situ, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, artinya kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Karena untuk dapat kita memiliki, membangun daripada manusia baru, paradigma yang baru, kita harus mengenakan manusia yang baru ini. Itu yang kedua. Tetapi yang ketiga, dari mana paradigma yang baru dimulai? Adalah dibaharui terus menerus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Jadi untuk membangun paradigma baru, kita harus berupaya sungguh-sungguh untuk berubah. Karena memiliki tujuan hidup, yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus dan memperoleh mahkota sorgawi. Jadi perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus. Selain dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, titik tolak perubahannya itu ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Tapi tidak berhenti hanya berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Tetapi dia punya upaya yang sungguh-sungguh untuk berubah. Oleh sebab itu ayat ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dia punya tekad yang sangat kuat untuk berubah, sehingga terjadi perubahan yang radikal terhadap Paulus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin berhasil, ingin beruntung tahun 2022, miliki paradigma yang baru. Kita mesti berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menanggalkan tabiat manusia lama kita dan mengenakan yaitu tabiat manusia yang baru dengan paradigma yang baru. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah, apa yang harus diperbaharui secara terus-menerus? Ini sangat penting, Bapak Ibu. Yang perlu diperbaharui adalah pikiran kita. Ini yang harus terus-menerus diperbaharui. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dinyatakan,
Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Yang dimaksudkan adalah pikiran kita yang mesti harus berubah secara terus menerus, Bapak Ibu. Pikiran kita yang diubahkan. Nah, bagaimana cara merubah pikiran kita secara terus menerus? Adalah dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan yang kita dengar terus-menerus, kita baca, kita renungkan siang dan malam, maka pikiran kita diperbaharui. Nah, ini caranya untuk kita membangun paradigma yang baru. Nah, sekarang bagaimana pentingnya, apa sih sebenarnya manfaatnya atau pentingnya memiliki paradigma yang baru ini? Nah, pentingnya adalah yang pertama, memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi yang kedua adalah memiliki hikmat Tuhan menghadapi kehidupan sehingga lebih kreatif, inovatif, produktif. Jadi orang yang memiliki paradigma yang baru, itu memiliki hikmat Tuhan. Yang tujuannya adalah untuk menghadapi kehidupan sehingga lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Sebagai contohnya, keadaan sudah berubah sekarang. Dalam segala hal, pengelolaan bisnis berubah, pengelolaan belajar juga berubah, pengelolaan bekerja juga berubah. Ya, pengelolaan gereja juga berubah. Dulu onsite, sekarang sudah ditambahkan dengan online. Dan itu pun bermacam-macam secara online. Nah, jadi perubahan terjadi. Tanpa hikmat Tuhan, maka kita akan kurang kreatif, kurang inovatif dan produktif. Nah, yang ketiga, pentingnya membangun paradigma yang baru adalah memiliki hidup persekutuan dengan Allah sehingga kita intim dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah memiliki hidup yang bijaksana sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Ini sangat penting menghadapi situasi yang tidak stabil, situasi yang tidak menentu, yang tidak pasti, rumit, kompleks. Kita perlu kebijaksanaan sehingga kita akan tepat dalam mengambil keputusan. Tapi yang kelima adalah memiliki hati yang berbelas kasihan dan peka terhadap kebutuhan Tuhan. Ini sangat penting. Tapi yang keenam adalah kita dapat membangun kehidupan yang kudus. Ini yang kita perlukan hari-hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami pentingnya membangun paradigma yang baru, maka ini waktunya kita untuk membangun paradigma yang baru. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan perubahan. Tuhan sudah melakukan paradigma yang baru. Jadi kita mesti selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu ya Bapa, kami boleh memasuki tahun 2022 ini dengan baik. Tahun paradigma yang baru. Untuk menghadapi berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi di tahun 2022 ini. Melalui pengurapan Tuhan, kami dapat mengerti, memahami apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah setiap kami boleh memiliki paradigma yang baru tentang perubahan-perubahan apa yang Tuhan sudah kerjakan di tahun 2022 ini. Urapi kami semuanya Tuhan dengan pengurapan-Mu yang baru. Hamba-Mu berdoa, apabila ada yang sakit secara fisik, Tuhan jamah, sembuhkan. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sekarang terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara yang mengalami goncangan dalam keluarga, sekarang angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima pemulihan dalam keluarga. Di tahun paradigma yang baru,
Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Terima pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada yang hadir pada saat ini, engkau yang mengalami goncangan dalam bisnis dan pekerjaan, Tuhan sanggup pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, pulihkan ya Tuhan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Allah yang ajaib dan perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Ku bawa yang terbaik.